Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi rabba. Wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Taib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan dan memberikan kita taufik untuk berada di Masjid Baitul Jihad ini dalam rangka thalabul ilm. Fa insyaallah kita akan melanjutkan beberapa materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, tapi sebelumnya ibu-ibu udah pada siap ini belajarnya? Udah? Apa? Oh, kurang dengar. Waduh. Bismillah. Kedengeran? Ibu? Masya Allah. Yang tadi mau saya diulang ya. Pertama-tama saya mau mohon maaf banget Ibu. Dimaafin kan Ibu? Belum tahu juga apa, dimaafin aja. Pertama saya mohon maaf, saya duduknya di atas. Ada ibu yang lebih sepuh. Mohon maaf ya Bu ya, mudah-mudahan saya tidak durhaka. Tapi lain kali nggak apa-apa kalau ini di bawah mah Bu. Cuma tadi saya lihat itu ada kamera di bawah kayaknya udah ngepas. Takut mempengaruhi. Jadi saya mohon maaf banget. Yang kedua, saya disclaimer ya Bu. Saya disclaimer tidak ada anak yang mengajarkan siapa Bu? Orang tuanya. Maka bagi ibu-ibu yang udah usianya seperti ibu saya, juga nenek saya mohon maaf banget. Ini saya masih muda Bu, masih 45. Remaja Bu, remaja kolot. Ya intinya Allah Akbar. Ini kenapa nggak mau dibilang nenek? Menolak tua ini mah gimana tuh? Allahu Akbar. Jangan-jangan ada yang punya cicit lagi. Ya intinya kita belajar bareng-bareng ya Bu. Saya hanya qadarullah, mungkin saya lebih tahu tahunya lebih dulu. Nah, jadi saya hanya menginformasikan saja. Kita sharing. Kalaupun ibu-ibu sudah ada yang tahu, ya berarti kita murojaah. Dan yang ketiga, ibu sama saya persamaannya apa? Apa coba? Kalau perbedaannya? Laki-laki perempuan, kopiah sama jilbab. Persamaannya, kita sama-sama hamba Allah, sama-sama manusia. Jadi salah benar utamanya itu punya hak yang sama. Ya Bu ya, yang membedakan hanyalah takwa. Oleh karena itu, tolong saya yang muda ini juga tolong diingatkan. Jika ada keceletot, apa Bu keceletot tuh Bu? Terkelirir, keseleo lidah. Lidah bisa keseleo. Kalau ada salah kata atau terkilir keseleo lidah ya tolong juga diingatkan. Gitu ya Bu ya. Kita berkelufik. Ibu saya mau tanya, ibu yang paling muda ada 70-an di sini? Yang paling muda nanti di surga maksud saya. Kan kita mah sama ya. Ada usianya yang 70? Ada. Siapa? Ibu 7 berapa Bu? Allah. Ada yang 72? Nggak ada? 73, 75? 75,5? Sekilo 2?
Yang paling muda ada berapa, Bu? Oh, Masya Allah. Saya deg-degan. Subhanallah, Allahu Akbar. 17 enggak tuh? Tapi mah kita nanti mah seliting ya Bu ya di surga ya. Udah seumuran ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua Allah masukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya tanya umur? Begini. Dalam teori komunikasi, maka beda umur akan ada beda komunikasi. Betul ya Bu ya? Ada gap-nya. Oleh karena itu, nah nanti saya mohon maaf bagi ibu-ibu, berarti kan saya harus menyamakan nih. Bagi yang lebih muda dari saya, maka saya mencoba untuk menyamakan komunikasi, gaya dan istilahnya. Jadi tolong ibu-ibu yang lebih sepuh jangan tersinggung. Tolong atau diingatkan. Nah, kemudian saya juga harus menyamakan komunikasi dengan ibu-ibu yang lebih sepuh, yang muda-muda. Tolong please mengertikan kami ya, yang lebih muda, yang lebih senior gitu. Baik. Saya dalam setiap majelis ilmu itu senang sekali mengingatkan dan mengajak bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah dalam setiap majelis ilmu beliau senang untuk ngapain Bu? Berapa? Bersuah foto. Berdoa dengan wasilah keberkahan ilmu. Saking utamanya ilmu mempunyai keberkahan tersendiri. Nah, beliau berdoa dengan fadilah keberkahan ilmu, apapun hajatnya. Boleh nggak kita berdoa minta garam? Boleh nggak Bu? Garam habis. Ngapain? Beli. Boleh. Nanti ada yang doa ya. Nah, kita simpan yang doa. Kalau beli warungnya tutup, gimana Bu? Ke tetangga, tetangganya pulang kampung. Pasarnya tutup. Nah, itu yang kadang kita lupa ya Bu ya. Kita lupa begini. Pertama, masa sih hal-hal yang remeh aja kita minta sama Allah? Pertanyaan saya, coba sebutkan. Satu aja. Hal yang remeh dalam kehidupan kita dan kita tidak layak minta sama Allah. Atau kita bisa sendiri. Apa? Hal yang remeh. Remeh? Apa remeh itu? Hal yang kecil. Gampang gitu. Apa Bu? Satu aja. Apa? Ada yang bisa nemu? Saya kasih bonus nih. Saya kasih umroh minta sama koordinatornya. Nggak ada Bu. Coba. Garam aja kita butuh taufik dan iradah Allah kan? Betul nggak? Mengedip. Coba Ibu, ngedip bisa nggak? Coba. 1, 2, 3 ngedip. Udah aja banyak-banyak tergak cacingan. Bisa kan? Mudah kan? Tanpa iradah Allah bisa nggak? Allahu Akbar. Kita lupa. Karena kita menganggap remeh dengan framing kita, pikiran kita, nggak usah minta. Padahal tanpa kehendak Allah nggak mungkin. Yang kedua, selain ya karena pantas nggak pantas gitu ya, bagian dari wajar orang Indonesia itu nggak enakan. Yang kedua itu, maaf nih Bu, maaf banget, sombong. Karena kita nganggapnya bisa sendiri. Padahal mah, coba Ibu, maaf banget, Ibu buang angin bisa? Bisa buang angin? Bisa. Ada nggak orang yang nggak bisa buang angin? Berapa juta Ibu? Coba. Habis operasi kalau nggak buang angin, repot urusannya ya. Nggak buang angin selama sebulan, Masya Allah, nauzubillah min zalik, rasanya kayak apa tuh Bu, sesuatu yang kotor aja kita butuh pertolongan Allah untuk dibuang, betul ya? Masya Allah. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah apapun, silakan Bu, hajatnya, terutama dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Yang kedua, majelis ilmu sama dengan majelis
berzikir. Apa keutamaannya? Satu aja, atau dua deh, dua. 3 boleh deh. 4 nggak apa-apa. 1 akan dinaungi oleh siapa? Malaikat. Berapa? Ribuan. Gosat, Bu. Banyak malaikatnya. Bahkan hadis yang panjang mengatakan malaikatnya manggil malaikat yang lain. Yang kedua, diberikan apa, Bu? Rahmah. Yang ketiga, disebut namanya oleh Allah, Fulanah binti Fulan, Fulanah binti Fulan, Fulanah binti Fulan. Subhanallah. Oleh karena itu, majelis ilmu ini luar biasa keutamaannya. Oke, Ibu, tema kita mengenang. Mengenang apa, Bu? Mengenang cinta. Ibu, saya mohon maaf, ada yang pernah jatuh cinta di sini? Ada? Merasakan mencintai ada? Pernah? Ibu mana? Pernah? Yang belum pernah? Sama sekali ada? Nah, saya kenapa tanya? Biar kita clear dulu. Perasaan cinta itu seperti itu gitu maksud saya. Karena ini nanti erat kaitannya. Gini, kalau kita bingung, sedih itu kayak gimana sih gitu. Kan kita bingung ya. Kalau kita bingung nggak tahu bahagia itu gimana, nanti kita tidak bisa memvalidasi jadinya. Nah, sekarang saya tanya. Pernah merasa sangat dicintai? Sangat disayang? Oleh siapapun ya, orang tua, kakak, adik, saudari, anak, pasangan. Pernah merasa tidak mau kehilangan saking sayang dan cintanya? Pernah, Bu ya? Pernah. Pernah merasakan rindu banget? Pernah? Pernah ya? Pernah merasakan dirindukan? Tahu dari mana Ibu dirindukan? GRI. Tahu dari mana kita kalau dirindukan, Bu? Oh, ada ngirim. Aku rindu ya. Aku kangen deh kecil. Sekarang mah WA ya, Bu ya? Kalau dulu mah nulis surat ya? Coba saya tanya. Siapa yang pernah nerima surat? Iya, cinta. Baca, ada rindu, ada kata-kata rindu. Dengan tulisan tangan. Ada yang pernah, Ibu? Sama lewat WA sama nggak? Nah, kan saya setuju sama Ibu. Beda rasanya. Ih, atuh Ibu. Benar, pernah. Saya jadi ketahuan. Pernah, Bu. Ah, bohong kalau saya nggak pernah, Mak. Aduh. Allahu Akbar, subhanallah. Kenapa begitu? Nanti ada konsep energi. Itulah yang kemudian, kenapa terkadang kita, ini agak out dulu ya, ketika berdoa, ketika berzikir, kadang itu kayaknya tek banget. Karena energinya itu pas lagi ngepas sama Allah. Tapi kadang ada berdoa berzikir itu lewat aja rasanya. Nah, betul ya? Sama. Itu nanti ada konsep ilmiahnya, ada teori ilmiahnya sebenarnya. Kenapa dengan tulisan tangan? Karena ketika orang menulis, meletakkan emosinya enggak? Betul ya? Kedua, yang baca pakai emosi enggak? Pakai nada enggak? Apalagi perempuan. Baca pasti pakai nada, makanya sering salah paham. WA mah lagi santai, bacanya mah lagi ngambek. Betul ya, Bu? Subhanallah. Nanti ke depannya akan berpengaruh ketika kita baca Al-Quran. Surat dari siapa Al-Quran? Kata-kata siapa? Allah. Walaupun dicetak percetakan, tapi kan narasinya narasi siapa? Allah. Nah, itu Bu maksud saya. Maka sekarang kita akan coba mengenang energi cinta. Oke, Bu ya. Tolong jangan blockingnya dibuka. Jangan malu. Ibu, usia 70, 75, 60, 80 masih layak gak sih untuk merasakan cinta? Masa? Ih, orang udah sepuh. Kenapa? Masih? Masih berhak untuk mencintai? Masih ya? Sepakat ya? Berarti cinta itu tidak mengenal umur kan? Ibu, saya mohon maaf.
Manusia kan siklusnya piramida ya. Anak-anak, remaja, matang. Nanti turun lagi kan? Dan makin lama seperti anak kecil. Maka persis emosionalnya pun begitu. Oleh karena itu, kenapa Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita tidak boleh apa? Fala takul lahuma uf. Ibu coba kalau dibilang uf, nyeri hati nggak? Karena emosinya. Udah, saya nggak bilang baper Bu ya, sensitif. Betul ya Bu ya? Betul ya? Dan maunya dimanja, betul nggak? Maunya disayang, maunya didengerin. Betul? Udah dengerin aja, mama ngomong tuh dengerin aja, nggak usah dijawab. Betul? Maunya ditemenin, maunya diperhatiin. Betul ya? Maunya diperlakukan seperti anak kecil. Walaupun kita nganggap anak kita anak kecil. Subhanallah. Ibu tolong sekarang buka blockingnya. Saya mau kita bareng-bareng coba rasakan dulu memori energi cintanya. Ibu ya. Nanti ini berkaitan erat soalnya. Kita lanjut. Ini iklan. Nah, ini pembahasannya 3 aja, nggak banyak-banyak. 3, 11. Taib. Ibu, ada esensi cinta, ada istighfar, dosa dan kesalahan, lautan cinta Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, nanti deh. Cinta itu apa? Yang pernah merasakan cinta. Ayo atuh ibu, segini banyak katanya tadi pernah merasakan cinta. Apa cinta Bu? Kasih sayang, terus? Perasaan apa Bu? Panjang nih kayak teorinya nih. Perasaan apa Bu? Perasaan yang rindu, apalagi deg-degan. Setiap orang punya definisi cinta tersendiri, betul? Maka tidak ada yang baku. Ini saya coba sarikan saja. Ini teoritis ya Bu, dari Wikipedia nih Bu. Dan KBBI juga. Cinta itu secara bahasa atau definitif emosi yang kuat karena ketertarikan pribadi. Makanya dalam satu kitab disebutkan cinta itu al-mailu, kecenderungan. Ketika kita punya kecenderungan, ketertarikan itu udah cinta. Pertanyaan saya, ini ada emosi. Emosi di mana Bu? Hah? Di hati. Ngerti ya Bu? Ibu, secara ilmiah tubuh kita mengalami emosi itu kan karena ada hormon. Dopamin, jadi tenang gitu Ibu ya. Jadi rileks. Nah, itu ternyata juga erat kaitannya dengan pikiran. Kenapa kita bisa mencintai? Karena kita berpikir hal-hal yang baik tentang orang tersebut. Betul? Contoh, kalau kita berpikir, orang itu simpatik, baik, udah gitu handsome lagi. Bisa nggak kita jadi rasa jatuh cinta? Bisa. Kalau misalkan kita lihat, orang itu nyebelin, cemberut, jelek, hidup lagi. Bisa nggak Bu? Enggak. Berarti pola apa? Mindset. Kunci ya Bu, ada kerja mindset atau pola pikir. Kunci itu, kuncian cinta. Kemudian dalam konteks filosofi apa? Perasaan, kasih sayang yang tadi. Cinta juga bukan hanya emosi, tapi ditujukan dengan perilaku. Saya mau tanya, Ibu, kalau mencintai seseorang, apa ekspresinya? Apa perilaku yang ditunjukkan? Perhatian, terus apa lagi? Nah, ini namanya kalau dalam teori NLP atau psikologi, ini kita belum clear memaknai satu emosi atau sesuatu. Ibu, ada 5 bahasa cinta, apa aja? 1, mendukung. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta atau mencintai seseorang, maka dia akan memberikan dukungan, membantu. Act of service. Ada lagi verbal, dia memuji-muji aja. Ih, kamu cantik banget sih, ih, kamu ganteng banget, ih nak, pinter banget, muji aja. Kemudian ada yang maunya disentuh, physical touch. Jadi dia merasa disayang kalau disentuh, dibelai, dipeluk. Ada yang quality time, maunya ditemenin aja. Ada yang gift, diberi hadiah.
Ibu ini banyak salah kaprah dalam kehidupan rumah tangga. Kita banyak kasus salah paham gara-gara di sini. Jadi gini maksud saya, ketika orang yang senang mengekspresikan rasa sayangnya dengan memberi hadiah, maka dia akan merasa dicintai dengan diberi hadiah. Jangan pernah dipuji, karena dipuji standar aja buat dia. Sebaliknya, kalau ada orang yang senangnya quality time nih, ditemani, maka dia akan merasa dicintai ketika dia ditemani. Dikasih hadiah, dia biasa aja. Nah seringkali kita kosong wadahnya karena salah ngisi. Nah nanti kepada Allah, kita coba gunakan karakter cinta kita untuk merasakan energi cinta Allah. Gitu maksud saya. Karena kita sering merasa tidak dicintai oleh Allah. Atau kita bingung gitu, telat. Padahal Allah tuh udah ngasih banyak banget lagi maksud saya. Oke ya. Bu, cinta bersyarat. Coba ya, ini mah gak usah dijawab lah. Coba kita pikir ya. Kalau kita mencintai, tetapi masih menuntut orang yang kita cintai untuk mencintai kita balik, bersyarat. Ada ego gak? Kalau kita mencintai seseorang, kemudian kita punya kondisi tertentu, syarat, saya mencintai kamu, ya kamu harus tunjukkan dulu, bersyarat namanya. Bersyarat nih Bu. Maka ini levelnya masih proses dalam mencintai. Berdagang. Ibu ada yang berdagang di sini? Ada? Masya Allah. Ibu saya mau nanya, kalau berdagang cari apa? Cari untung. Dihitung nggak untung ruginya? Sama. Ternyata ada juga cinta yang berdagang menghitung untung rugi. Benefitnya apa buat saya? Kalau saya nggak dapet ini ya udah. Mendingan saya pergi aja. Berdagang. Ada juga karena terpaksa. Ada Bu? Contoh. Cinta apa yang terpaksa? Datuk Maringgi ya Bu? Sama Siti Nurbaya ya Bu ya? Oke. Cinta terpaksa biasanya karena momen Bu. Ada istilahnya begini. Kadang kita terjebak dalam keadaan yang tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Akhirnya kita harus hidup bersamanya. Akhirnya terpaksa mencintai. Atau perjodohan misalkan. Terpaksa. Bayangin Bu ya. Lahir cinta itu. Seperti pepatah Perancis lakon-lakon apa Bu? Asal kelakon apa Bu? Apa? Yang tresno-tresno itu loh Bu. Apa? Apa? Tresno, jalaran, soko, kulino. Lama-lama menjadi itu kan terpaksanya lembut. Karena awalnya nggak ada gitu maksudnya. Kewajiban. Cek deh, jangan-jangan kita mencintai pasangan kita itu hanya karena kewajiban saja sebagai istri. Atau mencintai anak kita itu hanya kewajiban kita sebagai orang tua. Kan kita ada stigma, masa sih orang tua gak cinta sama anaknya? Gitu. Masa sih gak cinta sama pasangannya? Sekarang kalau konteks ini kita bawa kepada Allah Ta'ala, itu maksud saya. Maka kita mencintai Allah ini masih dalam proses. Belum pada esensi dari cinta itu sendiri. Kita cek. Ibu, kalaulah sekiranya tidak ada surga dan neraka, apakah kita masih seperti sekarang ini? Kalaulah sekiranya tidak, ini kita tidak bicara tentang syariat khauf dan roja ya Bu, ini berbeda lagi. Kalaulah tidak ada khauf dan roja, khauf takut, roja berharap, apakah kita masih mau mendekatkan diri kepada Allah seperti sekarang ini? Jangan-jangan kita berada di level bersyarat atau berdagang dengan Allah karena ada benefit.
Karena Allah berikan. Orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya, maka Allah akan berikan sesuatu. Tinggal kita cek, kita fokusnya di mananya. Benefitnya atau cintanya. Itu maksud saya. Atau terpaksa. Karena kita sebagai seorang yang beriman, dia kepaksa. Terpaksa oleh tradisi. Ada yang lahirnya dari agama lain? Nggak ada? Saya pun lahir dari agama Muslim. Atau terpaksa. Atau karena kebutuhan. Karena kalau jauh dari Allah, ada nggak yang mau dicuekin sama Allah? Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa kita nggak mau dicuekin sama Allah? Kenapa? Takut apa? Semua apa? Ibu geleng-geleng aja sih nggak mau. Kenapa? Jangan-jangan kita hanya butuh atau memanfaatkan Allah saja. Kita cek Bu. Maka nanti cinta tertinggi adalah ini. Makanya kata ikhlas itu selalu menjadi top one. Selalu menjadi yang paling teratas. Murni Bu. Memang level ini luar biasa. Tidak heran kenapa Rasulullah SAW. Ibu-ibu coba ya. Coba bayangkan gini nih. Rasulullah itu maksum. Betul ya Bu? Ibu bayangkan posisi kita dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti kita punya privilege masuk surga. Dijamin sama Allah, apapun yang kita mau ada. Seperti halnya Rasulullah. Dijamin. Misalkan posisi kita Ibu. Kira-kira Ibu pernah gak sih kita ngerasa hidup kita itu gampang banget gitu? Kira-kira kita apa yang akan kita lakukan? Apakah kita masih bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukan mengingatnya. Rasulullah SAW begitu. Oleh karena itu momen bersama dengan Allah itu selalu spesial buat Rasulullah. Gitu maksud saya. Kebayang ya Bu? Subhanallah. Ini secara teoritis klasifikasi cinta Imam Ghazali. Cinta kepada diri sendiri wajar nggak? Wajar Bu, harus, malah harus. Bahaya kalau kita nggak cinta sama diri sendiri. Cinta kepada setiap orang yang berbuat baik, normal. Maka ada tahadu wa tahabu. Timbal balik kan? Kemudian ada cinta yang orang yang berbuat baik kepada orang lain meski kebaikannya tidak diperbuat untuknya. Jadi kita simpati, orangnya baik banget sih, gitu. Karena kebaikan seseorang. Ada juga secara materi, wajar nggak Bu? Secara fisik. Saya tanya, wajar nggak kita menyenangi, menyayangi, mencintai seseorang karena material seperti fisik misalkan atau materi yang lain? Wajar nggak? Harus nggak? Makanya oleh karena itu Rasulullah SAW ketika dalam hadis tentang pasangan, apa yang disebutkan pertama kali Bu? Cantik. Tapi sayangnya, saya mohon maaf, banyak yang salah kaprah tentang hadis ini. Kan hadisnya tunkihul mar'ah, dinikahi atau tankihul mar'ah, menikahi perempuan. Itu Rasulullah hanya memberikan isyarat. Biasanya orang itu akan melihat kepada fisik, harta, keturunan. Ini bukan dijadikan syarat, gitu maksud saya. Kita sering salah kaprah. Biasanya, jadi fitrah, normal, manusiawi aja. Baru di akhir Rasulullah memberikan saran sebaiknya, gitu maksud saya. Jadi normal ya Bu kalau ngelihat secara materi. Sekarang saya tanya, mau nggak kita mencintai orang yang nggak ada mukanya? Ya jujuri, Ibu yang mau punya menantu, saya sarankan Ibu. Loh kan katanya muka nggak penting, ya jadi nggak usah pakai muka, sakuku rata gitu, mukanya rata. Ibu mohon maaf nih, yang mau punya menantu, lihat menantu dari kakinya Bu. Kakinya. Ya Allah Ibu mau cantik, mau ganteng, lihat kakinya. Napak nggak di tanah? Nggak. Kalau nggak napak gimana urusannya, repot.
Aduh, Allahu Akbar, Ibu. Jangan ya, Bu, ya. Aduh, Masya Allah. Tapi Bu ya, Ibu cinta yang sebatang. Nah, ini lagi ngetren Bu di anak-anak sekarang nih Bu, yang kelima. Yang disebabkan satu frekuensi. Nggak frekuensi. Masalahnya adalah frekuensi itu berubah-ubah. Nanti kalau dia nggak sefrekuensi, rungkat Bu, bubar. Nah, atau sekarang ada istilah twin flame Bu. Twin flame ini sebenarnya konsepnya bukan dari agama kita sebenarnya. Jadi twin flame ini ketika ada ruh yang gini, ketika kita ketemu orang, kok kayaknya udah ketemu lama ya, gitu maksudnya. Padahal baru kenal, tapi kok langsung sayang ya. Jadi baru ketemu, udah langsung sayang, kayaknya udah kenal lama. Konsep mereka, teorinya, maka di kehidupan sebelumnya mereka sudah saling mengenal dan jatuh cinta. Ketemu di kehidupan berikutnya dengan posisi yang tidak menguntungkan bagi kedua-duanya. Gitu maksudnya. Jadi saling merasa tapi tidak bisa memiliki. Twin flame, istilah sekarang. Kita nggak ada reinkarnasi, tidak ada karma, tidak ada kehidupan sebelum dan sesudahnya. Betul ya Bu ya? Nah, tapi kita punya teori, ada hadis kalau kita nanti akan satu ruh dengan ruh yang lain, kalau dia sama maka dia akan nyaman seperti burung, kelompok burung. Nah, itu adanya itu aja konsep kita. Tapi tidak sampai kehidupan sebelumnya. Bagaimana dengan alam rahim atau alam ruh sebelumnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak pernah tahu. Ini lagi rame nih Bu, di anak-anak di zaman Al-Kausar. Oke Bu, ini tentang cinta. Saya senang banget sama ayat ini dan kita pernah bahas ini, tapi kita hanya mau murojaah tentang kata-kata cintanya. Ada nggak Bu cintanya? Apa Bu kata cinta yang mana Bu ayatnya Bu? Tuhibbu. Bu, kata tuhibbu itu fi'il mudhari, maka mencintai Allahnya itu adalah terus menerus. Apa garansinya privilege dari Allah apa kalau kita mencintai Allah? Lihat yang di bawahnya Bu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Berarti kalau kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, kita akan diberikan apa? Ampunan. Berarti kan ada sesuatu yang Allah berikan. Betul ya Bu ya? Tinggal tadi yang saya bilang, kita mau fokus di bonus yang dari Allahnya atau pada cintanya. Gitu maksud saya. Dan ingat di belakangnya ada kata Rahim, Ghafurur Rahim. Oke. Ini yang tadi Ibu bilang cinta adalah rindu. Tadi Ibu siapa yang bilang rindu ya? Nih Bu. Ini Imam Ghazali, terlepas dari pro kontranya siapa Imam Ghazali, tapi beliau mempunyai karya yang luar biasa, sumbangsinya terhadap dunia dan khazanah keislaman. Beliau juga memang filsafat iya, syariat iya, gitu. Ada salah satu kitab beliau, Ihya Ulumuddin, memang banyak juga ada hadis palsunya, ada Israiliyatnya, tapi ada sarahnya yang kemudian mengeluarkan, ini hadisnya palsu, ini. Nah, jadi saran saya kalau cari kitab Ihya Ulumuddin, cari yang ada syarahnya atau keterangan tentang hadisnya, apakah dia hadis palsu atau sahih atau yang lainnya. Kata beliau begini Bu, beliau seorang filsuf. Al-hub ibaratun an maili at-tabi'i ila asy-syai'i al-mulazi. Cinta itu apa? Ungkapan dari ketertarikan watak terhadap sesuatu yang dianggap lezat. Maksudnya adalah nikmat. Ibu, coba bayangkan, ketika kita mencintai kemudian cintanya berbalas, ada satu kenikmatan tersendiri nggak? Iya kan? Yang kita mungkin tidak bisa bayangkan atau ekspresikan dengan kata-kata, betul? Ibu tahu cerita Laila Majnun? Tahu? Hanya Qais yang merasakan lezatnya cinta walaupun dia sampai menjadi majnun. Allah. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak orang gila karena cinta? Bagi kita mungkin enggak. Tapi bagi yang merasakan, Allah. Ada nggak orang yang bunuh diri? Masuk akal nggak?
Bagi kita enggak, tapi bagi yang melakukan, wah udah di luar nalar. Ada enggak orang yang rela mati demi cinta? Siapa? Minimal seorang ibu untuk anaknya ketika melahirkan. Betul? Para sahabat ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW. Cinta. Kelezatan. Allahu Akbar. Tinggal nanti gimana kita merasakan kelezatan cinta Allah Subhanahu wa taala gitu maksud saya. Lihat nih. Bu, masih kata Imam Ghazali. Allahu Akbar. Coba Bu lihat Bu, rindu. Ibu, makanya saya tanya, pernah nggak merasa merindukan atau dirindukan? Kira-kira, jangan-jangan Allah itu rindu sama kita, tapi kita nggak ngeh. Gitu maksud saya. Bu, saya tanya. Ntar ini pertanyaan yang tenang. Tapi kebayang ya Bu ya, rasa rindunya. Atau merindukan orang yang sangat gitu. Terlepas dari pro kontranya. Ini biasanya memang banyak orang-orang tasawuf yang sampai mereka itu sedemikian keadaannya. Contoh kayak Robi Al-Adawiyah. Ini banyak ditolak oleh ulama yang lain. Tapi Robi Al-Adawiyah meninggalkan tahtanya, hartanya, dan memilih tidak menikah. Nah, ini kan menyelisih sunnah. Tapi memilih tidak menikah karena merasakan kelezatan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan merindukannya. Secara syariah, iya menyelisih karena nikahnya sunnah Rasulullah SAW. Tapi dari sisi cinta, ya dibilang gila, ya gila gitu maksud saya. Atau ada yang terkenal novelnya siapa Bu? Yang mati, yang meninggal dua-duanya pada akhirnya? Romeo and? Kalau Betawi, Romi and Julie. Ya kan bodoh, maksudnya bodoh. Mereka bunuh diri, itu kan bodoh kan? Mustafa. Ibu ada yang tahu Khalil Gibran? Pernah baca puisinya? Terlepas, sekali lagi Bu, saya mohon maaf banget. Terlepas dari pro kontranya siapa Khalil Gibran, kita terima atau tidak. Tapi saya ingin coba ngeliat gini. Karyanya Khalil Gibran itu disebut sebagai salah satu, digadang-gadang, sajak puisi romansa terbaik dan terdalam maknanya. Kenapa? Karena itu hasil dari energi cinta ternyata. Walaupun nestapa. Meninggalnya itu sangat tragis gitu. Mencintai seseorang tidak berbalas akhirnya sampai sakit gitu. Itu luar biasa loh Bu. Posisi positifnya, orang yang punya energi cinta kemudian positif dapat melakukan hal-hal yang sangat positif. Seperti siapa? Para sahabat yang membela Allah dan Rasulnya gitu sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak? Subhanallah. Bu, rindu nih Bu, lihat. Nggak mungkin kita merasakan kerinduan kecuali kita merasakan cinta. Pertanyaannya, tidak mungkin kita merindukan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita merasakan energi cintanya. Itu maksud saya. Aduh, subhanallah. Bu, rindu itu syauq. Bahasa Mesirnya wahshtini. Kata wahsh juga punya arti buruk. Wahshtini, gara-gara kamu aku jadi buruk, rusak seperti ini. Nah, gitu. Rindu. Syauq Bu. Ibu pernah nggak rindu itu tapi kita sakit banget. Saking kangennya gitu. Sampai aduh ya Allah gitu. Begitulah kerinduan. Nano-nano rasanya. Ya Bu ya. Tapi ketika kita mencintai dan merindu, kita harus siap untuk sakit. Betul? Itu kepada manusia. Kepada Allah. Nih Bu. Majnun lewat. Siapa Majnun? Qais. Teman-temannya lagi sholat. Lewat di depannya. Kurang ajar nggak Bu? Kurang ajar. Udah nggak sholat, lewat lagi. Coba. Ditegur dong. Qais, ente lewat kita lagi sholat katanya. Gimana sih? Apakah jawaban Qais Bu? Ada yang pernah dengar kisahnya? Maaf, wallahi. Saya nggak tahu, nggak ngelihat kalian lagi sholat. Kok bisa? Karena di hadapanku hanya ada Laila seorang.
Allah, yang lain minggir. Pokoknya Laila aja udah. Ibu Kois itu Kois itu bukan orang sembarangan ya. Orang terpelajar, orang bangsawan, anak bangsawan ya Bu, terpelajar, pintar. Orang pintar jadi celeng. Tapi lihat kalimat selanjutnya. Aku malah heran, kenapa? Katanya engkau sholat, mencintai Allah. Kenapa engkau masih bisa melihat aku? Bukankah seharusnya hanya ada Allah di depan matamu? Coba tuh Bu, makjleb nggak? Saya mah langsung malu Bu pulang kalau begitu. Ampun, subhanallah. Itu kenapa Ali radhiyallahu anhu ketika sholat kemudian tertancap panah, enggak berasa. Karena energi cintanya yang luar biasa. Tuh Bu, Masya Allah. Subhanallah. Bilal bin Rabah. Ketika bilang ahad, ahad. Sedang apa momennya Bu? Disiksa, ditimpa batu di dadanya. Coba kita ditimpa batu. Udah gitu diboro di rumput pasir ya, padang pasir. Tapi ahad. Terkadang cinta itu ditemukan dalam rasa sakit yang luar biasa. Allahu Akbar. Ibu pernah gak sih kita kecewa banget? Sedih banget. Sakit hati banget sama orang nih, sama orang. Pernah gak Bu? Udah gitu, Bu, kalau kita sangat sayang banget sama orang, cinta, rindu, tapi kemudian orang itu malah mencintai orang lain, apa rasanya? Sakit dari mana? Berantakan gak hatinya? Hancur lebur Bu ya? Subhanallah. Bu, ini nih menarik. Ada satu ungkapan, cinta itu ibarat air dengan kendi, wadah. Nah, kita bilang kendi lah ya. Bu, kendi itu kan yang buat minum ya? Berarti kan dia buat isinya air buat minum. Maka kebutuhan, dia ada kebutuhan. Oke. Terkadang hati kita itu harus hancur, berantakan. Untuk merasakan atau kembalinya cinta itu pada asalnya. Kendi kalau udah berantakan, yang dalamnya ada air, airnya kemana? Tumpah, mengalir kembali kepada asalnya. Mana? Kan air dalam kendi itu bukan asalnya. Di bumi asalnya. Ketika hati kita berantakan, maka biarkan cinta itu mengalir kepada asalnya. Siapa? Dari mana asal cinta? Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maka orang yang menemukan Allah dalam rasa sakitnya top banget. Enggak gampang dan itu prosesnya juga mungkin luar biasa. Tapi kadang kalau kita udah hancur hatinya, fokusnya di rasa sakitnya aja. Betul ya Bu ya? Enggak diterusin perjalanannya. Gitu maksud saya. Allahu Akbar. Makanya musibah itu bisa menjadi berkah. Nih Bu, ini hadis ya Bu ya. Ibu kalau rindu, berarti yang kita harapkan apa? Ketemu. Telepon aja nggak bisa. Berkurang nggak? WhatsApp? Bu, tidak ada penawar sejati dari kerinduan kecuali mata bertatap mata. Betul? Nggak ada Bu. Maka ketika kita merindukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penawarnya kecuali kita bertatap dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap Ibu bertemu dengan Allah? Aduh, kenapa ini? Jawabannya jadi siap nggak ya? Gitu. Begitu Bu. Makanya ketika kita dalam kena musibah aja yang diajarkan istirja gimana Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi, kembali kepada Allah kan? Nah, Ibu saya tanya, di kita kira-kira mau nggak ketemu Allah nanti? Maunya mau tenaga bubur ini mah mau gitu. Saya tanya sekali lagi, mau nggak kira-kira kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti? Mau banget ya Bu ya? Nah ini salah satu doanya. Ini hadisnya riwayat Ahmad dan Hakim. Ini Bu, Allahumma inni as'aluka ridho
ba'dal qada wa biradil aishi ba'dal maut wa lazatin nazar ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Allahu akbar. Ini Bu, ya Allah, aku memohon kepadamu ridho, garis bawah Ibu, kunci ridho setelah kepastian, mengembalikan hidup setelah mati. Ibu, ba'dal maut, ada kehidupan enggak? Ada. Setidak-tidaknya ada fase kubur. Betul ya Bu ya? Masih ada fase panjang nih kita nih. Kemudian apa lagi Bu? Meminta kenyamanan melihat, Allahu Akbar. Lihat Bu. Meminta kenyamanan melihat pada zatmu yang mulia. Dan rindu untuk bertemu denganmu. Allah. Ibu, kita tidak bisa merindu kecuali kita minta kepada sang pemilik rindu itu sendiri. Kalau kita ingin merindukan Allah, minta Bu sama Allah. Minta. Bagaimana tahu kalau Allah merindukan kita? Ibu, saya mau tanya. Di sini siapa yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan? Siapa yang pernah berbuat dosa dan kesalahan? Enggak ada juga, enggak ada yang angkat tangan. Aduh, subhanallah. Ibu, pernah tidak kita merasa, nggak usah dijawab ya, jawab sendiri. Kita merasa kita telah melakukan satu kesalahan, ya Allah, ini pokoknya salah banget. Sampai-sampai kita mungkin malu sama diri sendiri. Sampai-sampai kayaknya, ya Allah kok saya gini gitu. Kemudian, pernah nggak kita melakukan kesalahan yang berulang-ulang? Ya Allah, udah tobat, ngelakuin lagi gitu. Ya Allah ampun, ya Allah tobat, ngelakuin lagi gitu. Pernah Bu? Ibu, saya tanya gitu. Perilaku dosa atau kesalahan itu biasanya kita hanya melihat sebagai satu aib, betul? Betul ya Bu ya? Oke. Coba kita lihat dari sisi yang lain. Ketika kita melakukan kesalahan, baik itu dosa yang teramat besar atau dosa kecil, nggak ada dosa kecil sebenarnya, nah dosa ya, atau berulang-ulang, kemudian kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan begitulah Allah sedang merindukan kita agar kita kembali kepadanya. Kalaulah Allah tidak merindukan, mungkin kita tidak akan dibiarkan mengingatnya. Jadi kesalahan itu bisa menjadi seseorang itu naik level ketika dia menyadarinya. Maka dalam tingkatan yang berbeda, kita tidak bisa menilai atau menghakimi, menjustifikasi seseorang dengan kesalahannya yang terlihat di depan mata. Karena kita nggak tahu. Ada nggak Bu, orang yang melakukan kebaikan sampai seolah-olah dia udah pas masuk surga aja lah. Tapi ternyata di akhir hayatnya karena satu kesalahan dia masuk neraka. Ada? Atau sebaliknya, melakukan kesalahan kemudian Allah takdirkan melakukan kebaikan dia masuk surga. Betul ya Bu ya? Kita nggak tahu. Jadi memahami satu kesalahan, tapi bukan begini juga, udahlah salah aja. Kita nggak tahu masalah umurnya lagi sampai di mana gitu. Kita lihat nih Bu. Ibu, kalau kita melakukan kesalahan, Ibu, kalau ada orang yang kita pernah nggak sih marah kesel sama orang tuh sampai masih ada aja nih berasa sampai sekarang gitu. Pernah nggak sih Bu? Bencinya ada, empatnya juga ada, sebelnya ada, keselnya ada, dendamnya ada, lihat mukanya aja nggak mau. Ada? Atau ada orang yang minta maaf, ya udah gue maafin. Ada Bu? Ada ya Bu ya? Subhanallah. Nah sekarang gini Bu, kalau misalkan kita mencintai seseorang dengan sangat kita mencintainya. Kemudian orang itu melakukan kesalahan yang besar, fatal, terus datang minta maaf sama kita, dimaafin nggak? Walaupun butuh proses. Maafin nggak? Maafin.
Kira-kira prosesnya lama atau cepat? Lama ya? Terus ternyata ngulangin lagi. Nah, kalau ibu-ibu biasanya gini nih, ibu-ibu ya, contoh. Biasanya ini mah ya, laki-lakinya kemudian punya perempuan lain. Ketahuan. Terus minta maaf, dimaafin nggak? Ini jangan denger bapaknya. Nanti diulangi. Ngelakuin lagi, ketahuan lagi. Gimana Bu? Maafin lagi nggak? Enggak. Aduh. Makanya dosa syirik tidak terampuni. Ya kan Allah pencemburu ya. Tidak mau diduakan. Ini dalil Bu, dalil untuk bohong-bohong. Allahu Akbar. Anak misalkan, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita memaafkan nggak? Karena sayang kan? Sekalipun anak itu melakukan kesalahan yang fatal terhadap orang lain, kita berusaha melindunginya kan? Lihat nih Bu. Bu, Sayyidul Istighfar hafal Bu? Apa? Coba bareng-bareng Bu, bareng-bareng. 1, 2, 3. Allah la ilaha min syarri ma sonatu abu laka wa abu bizanbi fa innahu ini Sayyidul Istighfar. Nah, intinya gini aja. Yang istighfarnya aja udah bagus, yang astagfirullah apalagi kalau sayyidnya. Karena penghulunya ya, kalau bisa dihafalkan dan diamalkan. Nah, ini artinya ini banyak karena ini juga ada ikrar perjanjian setia. Aku akan setia pada perjanjianku semampuku. Nah, ini ada ikrarnya, Bu. Jadi baca Sayyidul Istighfar, tolong dibaca artinya dan direnungkan. Ini bagus banget. Nanti saya kasih. Ibu coba lihat surat An-Naml ayat 46 ini. Coba lihat, Bu. Kata-kata istighfar di ujungnya ditutup dengan kata apa, Bu? Tastaghfirunallaha la'alakum. Maka Allah sudah menggandengkan istighfar, ampunan itu dengan rahmah. Kita lihat Bu ya. Kunci di kata rahmahnya. Lihat ayat selanjutnya, surat 6. Apa Bu? Wastaghfirillah innallaha kana Ghafuron Rahima. Apa lagi yang diulang? Rahim. Diulang Rahim ya Bu ya. Ghafur Rahim. Kita lihat lagi Bu, ayat selanjutnya. Apa Bu di ujungnya Bu? Ini mah jelas-jelas nih Bu, ini kita sering nih Bu. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian meminta ampun kepada Allah, kata Allah apa? Tapi di sini harus diperhatikan menggunakan kata summa yastaghfirillah. Ada yastaghfiri adalah mudhore yang dia pekerjaannya terus menerus. Maka memohon ampun itu nggak bisa gini. Kesalahannya sekali, ampunannya sekali, nggak gitu konsepnya. Kesalahannya sekali, ampunannya terus menerus semampu kita, gitu maksudnya. Jadi jangan hitung-hitungan. Nah ini bersyarat namanya dagang. Nah kan sekali kesalahannya, istighfarnya sekali aja gitu. Dagang. Tapi Allah sudah jamin dengan kata-kata Ghafurun Rahima. Ini udah jaminan Bu. Lihat lagi Bu. Apalagi di ujungnya. Wallahu Ghafurur Rahim. Allahu Akbar. Ini sindiran keras ya. Bagi orang yang tidak mau bertobat nih sindiran nih Bu. Menggunakan kata afala. A-nya istifham. Tapi menggunakan hamzah A. Kalau gini ini sindiran yang sangat keras. Sindiran. Kayak, lo paham gak sih? Gitulah kurang lebih. Nih Bu, ini juga kita banget. Saya banget nih Bu. Walazina amilus sayyiat. Orang yang berbuat sayyiat, keburukan. Banyak keburukannya Bu. Kemudian apa kata Allah? Kemudian dia bertobat. Setelahnya, kemudian kunci Bu, iman. Iman kepada Allah menjadi kuncian wajib. Kalau kita ingin mendapatkan privilege Allah. Wajib Bu. Apa kata Allah? Menggunakan kata la ghafurur rahim. Ada lam.
Kalau kita perhatikan banyak menggunakan kata lam, la'alakum, la ghafurur rahim, atau menggunakan fi'il mudhari. Maka Allah berikan jaminan yang benar-benar jaminan mutu. Ini lamnya penegas, udah pasti begitu, udah pasti akan Allah ampuni. Coba Bu lihat. Nah, ini menarik. Ini hadisnya panjang Bu, saya hanya ambil ujungnya aja. Ini hadisnya panjang. Jadi ada orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa. Gimana ya Rasulullah? Istighfar. Ya Rasulullah, saya mau kaya. Gimana ya Rasulullah? Istighfar. Ya Allah, kita kekeringan. Gimana ya Allah? Gimana ya Rasulullah? Istighfar. Jadi oleh Rasulullah SAW itu berbagai macam pertanyaan disuruh untuk beristighfar. Nah, ditutup oleh Rasulullah dengan doa, dengan ayat ini. Kata Rasulullah, dibacakan apa? Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffaron yursilin as-samaa'a 'alaikum midraron wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharon. Apa katanya Bu? Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Ia yang Maha Pengampun akan mengirimkan hujan dengan lebat, memperbanyak harta dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dari mana coba? Kalau kita nggak ngerti ayat ini, kok ia minta punya anak disuruh istighfar, nyambung nggak? Enggak. Tapi karena ada ayat ini, jadi nyambung. Nyambungnya sebelah mana? Lihat yang di atasnya Bu. Innahu kana ghaffaron. Maha Pengampun. Tadi kita lihat kata ghafur disambungnya dengan apa? Rahim. Bu, ini yang kemudian coba kita bayangkan. Ketika kita melakukan dosa, terus kemudian Allah ampuni, Allah berikan ampunan ya. Ternyata Allah tidak hanya memberikan ampunan saja. Tapi Allah berikan kasih sayangnya. Pertanyaan saya, kasih sayang Allah itu terbatas nggak? Makanya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu penuh Bu. Penuh. Bahkan di sini Rasulullah sebutkan spesifik untuk hal-hal duniawi. Subhanallah. Pertanyaan saya, apa yang menghalangi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah merasa lebih baik dari sebelumnya atau dari orang lain atau sudah cukup dengan amal ibadah kita? Itu. Maka dalam istighfar itu ya Allah ya Karim. Ada enggak? Bu coba cek. Kita salah. Kita minta maaf sama orang. Maafin ya, aku salah. Sama orang itu malah dikasih hadiah. Ada enggak? Ya saya maafin. Umroh yuk. Ya saya maafin. Mobil buat kamu. Ada enggak? Ya saya maafin. Itu tanah 1 hektar buat kamu. Ada enggak? Hanya siapa yang begitu? Tuh. Hanya Allah. Kurang sayang apa? Sekarang balik ke yang tadi. Tentang esensi cinta. Bu, level tertinggi cinta itu adalah ketika kita mencintai tanpa ego. Tanpa ada kemelekatan, tanpa harus ada keinginan hasrat untuk memiliki. Tanpa ada rasa pamrih untuk dicintai kembali. Siapa yang bisa melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ridho. Kalau udah ridho Bu, udah ridho, kelar Bu. Apapun yang kita lakukan kalau Allah udah ridho, dijamin Bu. Ini hadis yang masyhur, yang sering banget dibawakan. Ada orang, ada hamba datang kepada Allah dengan dosa yang begitu banyaknya, maka Allah akan mendatangi dengan apa?
ampunan yang begitu banyaknya, maka ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Pertanyaannya, apa yang menghalangi kita untuk tidak beristighfar dan tidak merasakan cinta Allah? Tuh, jadi maaf Ibu, saya maaf banget, maaf. Coba renung. Kita beristighfar. Setidak-tidaknya ketika kita beristighfar, kita ingin di apa, Bu? Ingin dia? Kalau kita diampuni, berarti keuntungan buat siapa? Berarti kita ada benefitnya. Memikirkan diri sendiri dong. Egois nggak? Subhanallah. Coba kalau kita tingkatkan sedikit. Kita beristighfar karena memang kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rasa sayang Allah dan cinta Allah dalam istighfar. Wajib kita mohon ampun, berharap untuk diampuni. Tapi naikkan levelnya, Bu. Jangan sampai di situ aja. Bu, wallahi Bu, wallahi. Kalau kita sudah beristighfar, kemudian levelnya kita bisa merasakan sedikit saja karena sebab cinta Allah, Bu, kelu lidahnya, Bu. Kelu. Mungkin hanya akan menyebut nama Allah. Allah. Karena begitu luar biasa energinya, Bu. Jangankan begitu, kita kalau mungkin ada pernah ngalamin sayang cinta sama orang, ketemu orangnya langsung gemeter, gugup, panik. Begitu apalagi sama Allah, gitu maksud saya. Ibu. Nah, gimana caranya? Dilatih, Bu. Wallahi itu nggak mudah, tapi dilatih bisa. Hadirkan hanya kita dengan Allah. Bagaimana frekuensi akal, lisan, hati diselaraskan tertuju kepada Allah. Itu. Nah, ini jaminan Allah lagi. Mau kita salah seperti apa aja, yang penting minta ampun. Allah. Bu, kita kesel nggak sih kalau ada orang yang kesalahannya berulang aja minta maaf lagi. Bosan gue, minta maaf mulu, ya nggak? Ini kita disuruh, gitu maksud saya. Apa nggak sayang banget Allah sama kita? Gitu maksud saya, Bu. Sayang banget kan? Orang yang ngaku-ngaku cinta sama kita aja belum tentu, Bu, begini, ya nggak? Sebel iya malah. Subah. Ibu, ini terakhir. Ibu ada yang pernah kena musibah? Masalah? Ya kok di situ ada cintanya Allah gitu loh, Bu. Kena musibah aja. Kena musibahnya doang. Enggak mohon ampun. Allah udah ampuni, Bu. Asalkan kita sah. Coba. Kurang sayang apa Allah sama kita, Bu? Jangan ya. Tadi kan kita bilang ya, kalau kita mencintai orang, terus kemudian orang itu mencintai orang lain, hati kita berantakan. Bayangkan, Allah mencintai kita begitu sangat, tapi kemudian kita mengacuhkannya. Nah, itu maksud saya. Udah, Bu, ternyata subhanaka. Ya, poinnya, jadi pertama, istighfar itu kita lakukan bukan saja mengharapkan ampunan, tapi coba kita harapkan cinta Allah. Kita rasakan energinya, mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah berikan cinta yang luar biasa. Karena ujung dari cinta Allah itu adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kita butuhkan lagi, Bu, kalau udah dapatkan ampunan Allah. Betul ya, Bu ya? Apa yang kita bawa? Ayo coba apa yang kita bawa? Jangan ngikut Firaun, Bu ya. Firaun tuh yang dibawa tuh emasnya dibawa. Jadi setiap piramid itu ada hartanya tuh, Firaun tuh. Yang kita bawa hanya ridho Allah aja, Bu. Amalan biarkan Allah yang mengaturnya. Yang penting kita ridho akan ketetapan Allah. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Subhanallah. Allah Akbar. Oke, Ibu pertanyaan bagus sekali. Saya coba sederhanakan ya. Ibu, kalau kita mencintai seseorang, terus kemudian dengan cara, kalau ada orang mencintai kita, tapi dengan cara yang bukan kita inginkan, kira-kira kita bisa terima langsung nggak cintanya? Enggak. Karena kita punya standar kan, syarat bagaimana? Betul? Nah, sama. Siapa orang yang paling tahu cara mencintai Allah Subhanahu wa taala? Hanya Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita mencintai Allah ngaku-ngaku aja atau mencintai dengan cara kita sendiri. Bukan cara yang Allah inginkan, gitu maksudnya. Nah, hanya Rasulullah SAW yang tahu cara mencintai Allah. Maka fattabi'uni, para ulama menyebutkan ini adalah itba'us sunnah atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semampunya, apa aja? Apapun perkara sunnah Rasulullah SAW ikuti Bu, semampunya. Kan sunnah itu perkataan, perbuatan, dan keputusan. Baik dalam hal kehidupan sehari-hari, ibadah, dan lain-lain. Itu dari itba sunnahnya. Ibu ya. Kemudian, apakah berdoa? Berdoa ini sudah barang tentu iya kita berdoa. Saya kembali dulu sebentar. Di dalam tafsir disebutkan tentang ayat ini, maka syarat mencintai Allah itu adalah mencintai Rasulullah dan mencintai Al-Quran. Hanya dua aja syaratnya Bu. Nah bagaimana cara mencintai Allah, itulah kemudian nanti kita harus implementasikan. Ya standarnya sesuai dengan sunnah, tapi perkara hati bagaimana itu akan kembali kepada kita. Ingat ya Bu, semampu kita. Jangan pernah mengukur diri kita dengan orang lain, semampu kita. Yang kedua, yang mencintai Al-Quran itu ya bagaimana kita sering, ya setidaknya berta'amul dengan Al-Quran sebanyak mungkin. Nah, yang unik, menarik di sini Bu, itu kalau kita sudah mencintai Allah dan Allah mencintai kita, otomatis, sekali lagi Bu ya, otomatis, maka Allah akan mengampuni kita begitu saja tanpa henti. Karena ayatnya wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pakai kata-kata fi'il mudhari wa yaghfir lakum. Itu sampai akhir dan Allah yang tentukan sampai kapan Allah akan mengampuni kita. Syaratnya hanya dicintai oleh Allah. Nah, dalam hadis lain, Ibu tahu waliullah siapa? Saya wali Bu, wali murid. Kemarin ngambil rapot. Ibu, waliullah itu adalah setiap dari hamba Allah berhak menjadi waliullah. Bukan punya kiai, bukan punya ulama, bukan punya habib, bukan punya yang lain-lain. Waliullah punya hamba Allah. Syaratnya satu, Allah mencintainya. Nah, di dalam hadis itu disebutkan caranya diantaranya dengan banyak bersujud. Maksudnya dengan cara menghambakan diri kepada Allah, dengan cara sholat, dengan cara menyerahkan. Sujud itu maknanya luas. Sujud bukan hanya fisik, tetapi akal, lisan, hati, fisik bersujud kepada Allah. Gitu maksud saya. Nanti implementasikan, nanti ini kaitan eratnya dengan khusyuk dan lain-lain Bu. Terakhir, poinnya, itba sunnah yang paling penting apa Bu? Apa mengikuti Rasulullah SAW paling penting? Yang paling utama? Apa yang dicontoh dari Rasulullah SAW? Yang paling utama? Untuk apa Rasulullah SAW dikirim? Menyempurnakan akhlak Bu. Sering ngaji, tapi kalau julid sama tetangga, pakai D ya Bu, julid. Itu tolong dicek. Saya nggak nyala, tolong dicek. Kalau rajin sholat, rajin ngaji, masih nyinyir, masih kadang suka hatinya gimana-gimana, tolong dicek. Kita udah ngikutin Rasulullah SAW belum? Gitu maksud saya. Akhlak Bu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ibu. Ya? Ibu saya mohon izin sedikit aja menyampaikan. Masih 5 menit. Ibu, tadi saya mohon izin untuk mensosialisasikan program.
Jadi kami kan ada rumah dakwah Lebah Haramain ya Bu. Nah, ini rumah dakwahnya. Nah, ini rumah dakwah kami. Ini qadarullah Juni, Juli, Agustus, September memang sudah mulai harus, karena kita masih sewa, jadi perpanjang sewa. Nah, ini adanya di Pondok Kelapa di Kampung Tipar. Qadarullah kegiatannya di antara teman tunanetra yang pernah kita ajak ke sini juga masih berlanjut. Juga ada pembinaan anak-anak jalanan di tempat yang lain, tapi ya base campnya kita di sini. Terus juga ini ada TPQ-nya gratis. Alhamdulillah sudah ada 60 anak yang tercatat. Jadi intinya ada kegiatan-kegiatan dakwah. Nah, bulan September nanti kita sudah mulai harus perpanjang sewa. Nah, kenapa kita dari sekarang? Karena kan tidak sedikit, ini 30 juta per tahun. Jadi harus ngeriuh. Apa ngeriuh ya? Nah, barangkali nanti ada dari ibu-ibu yang mau membantu meringankan. Nah, yang kedua, ini ada pesantren yang menengah ke bawah gitu. Kita kira bantu coba bikin program, ada sekitar 25 santri, ada yang di Kediri, ada yang di Garut. Nah, kita coba yang di dekat dulu, yang di Garut. Jadi ngubungin saya, Ustaz, gimana program Quranic Camp ini santri duafa, yatim piatu duafa yang berprestasi. Nah, kita ajak, kita godok gitu, supaya mereka benar-benar bisa mempunyai kemampuan. Jadi bentuknya bukan beasiswa per orang, tapi kalau beasiswa per orang kan jadi banyak ya Bu. Jadi kita bikin program saja, kita kumpulkan. Nah, 25 santri kurang lebih selama 15 hari ini ternyata membutuhkan biaya juga cukup lumayan. Yang paling besar sebenarnya makannya juga. Terus dengan yang lain-lainnya itu kurang lebih 30 juta. Ya, ini juga udah dipepet-pepet, tapi ya sekali lagi bagi barang siapa mungkin ada yang mau membantu meringankan, itu ini ada nomor rekeningnya dan kita ada Instagramnya Lebah Haramain sama. Jadi berbagai macam kegiatan juga sama ada di situ. Webnya ada tapi lagi mati karena belum dibayar, belum diperpanjang. Webnya juga ada, klik aja Lebah Haramain. Kalau alamatnya tinggal di Google Rumah Dakwah Lebah Haramain, nanti ada juga di Google. TikToknya bagi yang ada TikTok juga ada tapi baru. Lebah Haramain juga sama. Jadi nanti ibu yang mau cari tahu bisa silahkan. Nah, itu aja sih informasi dari saya. Intinya ya tolong doakan kami, mudah-mudahan kami bisa diberikan taufik dan tetap istiqomah. Nah, gitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran barakallahu. Subhanakallahumma bihamdika, subhanallahi lantas, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.